Kesultanan Delhi misalnya, masyarakat-masyarakatnya ini ada yang pindah, ada yang keluar gitu. Di wilayah pemerintah kolonial Belanda juga demikian. Ada yang keluar ke wilayah-wilayah lain. Makanya dulu kan kalau sekarang kita dalam konteks hari ini kan seperti kabupaten gitu. Pada saat itu residen gitu. Residen gitu, ada Delhi gitu. Nah, mereka keluar dari kabupaten gitu. Nah, uang yang mereka beri ketika mereka sampai ke Belawan tadi itu tidak bisa ditukar di luar dari wilayah atau di luar yang sudah ditentukan dari centeng kebunnya tadi. Makanya begitulah bagaimana jahatnya pada saat itu perkebunan. Mereka dihipnotis di Jawa, dijanjikan untuk hidup sejahtera sampai ke Tanah Delhi, dijanjikan hidup sejahtera, memiliki hunian dan sebagainya. Ternyata yang mereka dapatkan adalah bukan dari apa yang mereka hayalkan. Tapi mau tidak mau mereka menjalani hidupnya seperti itu. Tapi yang jelas Medan pada saat itu belum adanya negara. Pemerintahan Kesultanan Delhi tetap dia mengatur warganya, tapi tidak bisa mengatur kuli kontra. Dia hanya mengatur wilayah pribuminya aja, kampung-kampungnya, puak-puak Melayunya gitu. Makanya di perkampungan Kesultanan itu ada namanya datuk 1, datuk 2, saya sebutkan begitulah. Ada puak-puak Melayunya, kampung-kampung Melayunya. Dia berbeda dengan masyarakat para pekerja perkebunan gitu. Masyarakat pribumi ini seperti biasa, mereka berladang ke sawah gitu. Seperti biasa, tidak menyentuh ranah perkebunan. Ranah perkebunan ini adalah kuli-kuli yang didatangkan yang bukan orang lokal gitu. Kebanyakan orang luar, kuli pekerja gitu, pekerja yang hingga hari ini gitu yang bekerja di perkebunan itu keturunan-keturunan yang didatangkan dari luar, bukan dari masyarakat lokal itu tadi. Ya, yang hari ini yang bekerja di perkebunan itu memang masyarakat lokal, tapi sudah dari garis keturunan, mungkin garis keturunan ke-7, ke-6 dan sebagainya. Ya silakan, Ji dari Makassar. Ya, wilayah perkebunan tembakau itu hanya berada di wilayah Sumatera Timur aja. Kalau dilakukan ekspansi di wilayah mana saja selain di Pulau Sumatera, selain di Sumatera Timur. Kalau untuk di luar Sumatera untuk tembakau yang paling nomor wahid itu di Sumatera Timur. Tapi kalau untuk ekspansi pembukaan wilayah di perkebunan lain itu masuk ke Simalungun. Tidak ada sampai ke luar Sumatera. Ya, misalnya di Aceh atau di Tidak. Aceh pada saat itu masih, makanya saya cerita sejarahnya itu dari awal tuh kronologis. Aceh saat itu belum tersentuh. Kenapa? Ayo, ada yang tahu orang sejarah? Ya. Kenapa Aceh tidak bisa dibuka perkebunan tembakau? Padahal Sumatera Timur kalau kita lihat secara geografis kan dekat kan? Kenapa Aceh tidak bisa tersentuh? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kerajaan Kesultanan Iskandar Muda sangat kuat, tentara-tentaranya sangat kuat. Sultan Iskandar Muda tidak mau diintervensi sama pemilik modal. Makanya saya katakan di forum ini, satu-satunya yang membuat kas negara Belanda, negeri Belanda itu habis itu perang Aceh. Satu-satunya wilayah yang paling sulit ditaklukkan kesultanan kerajaan yang di Aceh, sampai menghabiskan kas negeri mereka, bahkan sampai diperdebatkan di dewan parlemen mereka. Tapi pada akhirnya ditaklukkan, bisa takluk dengan apa? Diculik semua peting-petingnya, dibuang. Ada yang dibuang ke Banten, ada yang dibuang ke Serang, ada yang dibuang ke Samarinda. Bahkan juga, makanya kalau Anda rajin baca buku sejarah, itulah Sunok Bugronya. Tahu pernah dengar Sunok Bugronya? Dia punya taktik. Dia disuruh naik haji, melihat bagaimana orang Aceh itu naik haji gitu. Oh, begini. Jadi Aceh tidak tersentuh dengan wilayah industri perkebunan. Karena pada saat itu sultannya sangat besar dan banyak duit. Dia dekat dengan Turki. Raja apa? Ottoman ya? Ya, punya hubungan bilateral dengan Ottoman, bahkan dia punya meriam. Bagaimana armada Belanda pada itu Aceh sudah punya gitu, benteng-benteng mereka gitu. Begitulah kisah sejarah. Nah, Delhi ini karena dia tinggal di kampung-kampung, saya bilang begitulah bahasa sederhana.